Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Story from a Little World. Hai, pagi ini aku seperti biasa beraktivitas di rumah. Dan pagi ini aku belanja ikan tongkol dan juga cumi kecil. Di rumah kami ada satu hal yang kayaknya tidak bisa ditinggalkan, yaitu makan ikan. Bahkan di daerah suami, lebih baik tidak makan sayur daripada tidak makan ikan. Dan cara olahnya pun ya gitu-gitu aja. Paling cuma digoreng. Yang paling sering sih dimasak kuah kuning ya. Pakai bumbu kunyit, tumisan bawang merah, bawang putih, kemudian dicampur asam. Kalau suka aromatik bisa ditambah serai, ditambah sedikit cabai lalu direbus. Nah, itu sudah jadi menu pokok setiap hari. Nah, tapi kali ini aku rencananya mau bakar ikan, sedangkan cuminya untuk menu masakan selanjutnya. Karena ya begitulah di rumah kami, pagi, siang, sore minimal itu ganti menu makanan 2 kali. Kalau ada yang merasakan hal yang sama, pasti terasa banget gimana capeknya masak. Tapi karena ini dinikmati, jadi ya insya Allah mudah-mudahan menjadi ladang pahala untuk kita sebagai ibu rumah tangga ya, amin. Nah, di tempat kita, terutama di Sulawesi, makan ikan itu adalah suatu hal yang lazim banget. Dalam artian, masakan ikannya itu gak pernah yang aneh-aneh, kayak mungkin berbeda ya kalau di tempat lain. Ada daerah yang biasanya menganggap ikan itu amis kalau hanya 1 kali pengolahan. Apalagi makanan Sulawesi itu minim bumbu, gak seperti di tempat lain. Contohnya makanan yang aku sebutkan tadi. Itu kalau di daerah lain mungkin orang gak bisa makan karena ada daerah yang kebiasaan makanannya itu beberapa kali proses. Kayak ikan tadi misalnya, digoreng dulu, kemudian dimasak, ataukah ikannya dibakar dulu, kemudian dimasak santan. Ya kita juga ada sih yang seperti itu, mengolah ikan asap, misalnya kayak ikan pari, terus dimasak santan. Tapi umumnya kita sering masak ikan kuah asam tadi sih, mau ikan bandeng, ikan laut, ikan sungai, semuanya bisa dimasak seperti itu dan rasanya sangat enak. Bukan enak yang wow gimana gitu ya, tapi lebih sederhana aja dan cara pengerjaannya juga simple. Anak-anak bisa makan, nenek-nenek bisa makan, jadi ini tuh comfort food gitu. Nah, masak cumi kali ini pun seperti itu. Biasanya cuman pakai tumisan bawang merah, bawang putih, kemudian ditambah asam, kalau mau aromatik ditambah serai. Dan kali ini aku pakai bunga kecombrang sebagai rasa asamnya, karena asam mangganya habis. Dan ya memang sesederhana itu, gak pakai bumbu yang sangat rumit kayak mungkin ditambahkan ketumbar, kemiri, jahe, merica dan lain-lain. Itu lebih kompleks ya, biasanya dipakai untuk masak daging gitu atau masak ayam yang lebih kompleks juga. Tapi sehari-harinya kami tuh lebih sering masak masakan yang minim bumbu. Bukan karena mau menghemat, tapi selera dari lidahnya itu ya seperti itu, gak terlalu berbumbu. Di sisi lain, aku sebagai orang Jawa yang sudah terbiasa dengan masakan bumbu lengkap, walau tidak sekompleks bumbu masakan Padang, tapi ya adalah kemiripannya kalau masakan Jawa. Minimal kalau masak ayam itu ya pakai jahe, pakai merica. Sementara untuk selera lidah suamiku tidak membutuhkan bumbu-bumbu yang sekompleks itu gitu. Nah, gimana nih ibu-ibu yang lain, mbak sih semua pada masak apa nih di rumah? Apa hari ini masak kesukaan keluarga atau kesukaan pribadi nih? Soalnya ibu rumah tangga tuh biasanya kalau sudah menikah pasti banyak yang merelakan dirinya. Jadi lebih mementingkan selera suami dan anak. Jadi untuk dirinya tuh udahlah yang penting yang lain makan gitu. Betul apa betul, Bu? Nah, kalau aku udah gak pakai cara itu, Bu. Aku tetap masakin suamiku dan anakku makanan yang cocok di lidah dan perut mereka. Sementara untukku pribadi ya aku masak sedikit untuk aku makan sendiri, seperti masakan pedas, sambal dan lain-lain. Nah, jadi kan menuku hari ini
Walaupun aku masak ikan bakar, tetap harus ada yang namanya apa Bu? Telur dadar. Kita lanjut ngobrolnya besok lagi ya Bu. Dadah.